Utas Siagan. Sialagan. Siagan. Utas Sialagan. Siap. Ayo. Nih, sini boleh. Enakan di sini lebih otentik. Udah, siap jepret? Ini aja, Adi aja. Salam dari kami Horas. Horas. Baik Bapak Ibu, ini adalah kompleks Istana Raja Siarlaga. Maka dinamakan tempat ini Kuta Siarlaga. Karena di sini dan ada seorang raja memimpin bermarga Siarlaga. Kuta itu artinya kampung. Siarlaga itu marga atau keluarga. Jadi istana ini Bapak Ibu dibatasi tembok dengan setinggi 2 meter. 1 gerbang masuk dan 1 gerbang keluar. Kita masuk dari gerbang depan, pulang harus melalui gerbang belakang. Itulah tradisi di sini. Dan yang boleh tinggal di sini hanya keturunan raja. Ya, rakyatnya boleh tinggal di luar. Dan memang di sini ada sederetan rumah adat orang Batak, memang sudah tidak asli. Ini udah 3 kali renov. Yang pertama atapnya dari ijuk, itulah yang asli. Dan diganti lagi dengan seng, terlalu panas. Ganti lagi dengan atap kayu, namanya sirah. Nah, dan kira-kira rumah adat orang Batak itu Bapak Ibu yang aslinya seperti nomor 4, lengkap dengan ornamen-ornamennya. Yang dinamakan gorga. Gorga itu punya nama masing-masing, juga fungsi masing-masing. Nah, yang pertama itu di situ ada topeng-topeng bertelinga model begini. Itu namanya jaga dupak, berfungsi sebagai penangkal maupun penolak bala. Karena zaman dahulu orang Batak sebelum mengenal agama, ilmu hitam mereka buat lapang. Nah, itulah pertahanan mereka dari serangan-serangan jahat. Dan ada di situ kita orang Batak bilang itu boras pagi. Di bawah topeng-topeng yang bertelinga itu bukan kadal ya. Iya. Nah, kita ini kebiasaannya bisa menempel di mana-mana. Rumah ibadah, rumah bertingkah, rumah sederhana ada cicak. Di setiap negara ada cicak. Artinya orang Batak juga harus mengerti. Cicak harus bisa hidup di mana-mana. Dan di depannya ada 4 bulatan. Mohon maaf, itu lambang payudara wanita. Memang itu dibuat 4, memang sengaja itu hanya simbol. Yang aslinya yang saya tahu ya hanya 2. Ya, saya juga. Ya, jadi simbol Bu. Itu adalah simbol kehidupan. Kenapa? Kita tahu begitu anak bayi lahir, dia langsung menyusu. Dan tidak menghadap payudara, artinya sejauh manapun orang Batak merantau harus ingat orang tua, terutama sama ibu yang telah membesarkannya dengan kasih sayang, dengan air susu. Nah, kira-kira begitulah intinya Bapak Ibu. Dan rumah ini ada 2 jenis. Kita boleh bedakan dari tangganya. Yang nomor 4 itu tangganya dari bawah. Itu namanya rumah bolong. Itu ada tulisannya bolong tahu. Bolong itu artinya besar. Nah, dan ada juga tangganya dari depan model yang lainnya. Itulah yang dinamakan rumah siap pori. Tangganya dari depan itu namanya siap pori. Dan biasanya ukurannya lebih kecil daripada rumah. Dan kita perhatikan Bapak Ibu, rumah-rumah di sini semua pintunya kecil-kecil. Nah, bukan artinya orang Batak sama sih kecil-kecil, tidak. Sama halnya dengan kita manusia biasa. Artinya siapapun yang masuk ke dalam rumah harus mundur.
hormat sama tuan rumah. Nah. Dan anak tangganya selalu ganjil, artinya yang tinggal di dalam rumah itu adalah raja atau keturunan raja. Jadi mohon maaf, zaman dahulu ada orang yang tinggal di rumah yang bertangga anak tangganya genap, itu adalah pembantu. Maka bila mana ada orang bertinggi di sini, tidak lihat dari mewahnya bangunan, tapi lihat dari anak tangga. Mewah apapun itu bangunan, bila anak tangganya genap itu tetap tinggal. Nah, itulah perbedaan status mereka zaman itu. Nah, tapi saya pernah dengar saudara-saudara kita yang dari terutama yang dari China, katanya hanya dengar, tapi sekarang tidak ada lagi perbedaan. Bukan begitu ya. Baik, Bapak Ibu. Dan warna yang kita perhatikan di sini, Bapak Ibu, yang dominan ada. Kita perhatikan rumah-rumah di sini, warnanya juga putih, merah, hitam. Nah, putih itu melambangkan dunia atas, merah itu melambangkan dunia tengah bumi di mana kita tinggal, dan hitam itu melambangkan dunia bawah tanah atau yang kubur. Itulah makna. Dan rumah ini Bapak Ibu dibagi 3 bagian. Bagian atas itu gudang penyimpanan barang-barang macam ini. Nah, di atas itu ada lotengnya, tingkatnya. Nah, itulah hasil bumi mereka simpan di situ. Di bagian tengah mereka tinggal sehari-hari, dan di kolong itu biasanya tempat ternak binatang. Ya, pada umumnya. Maka kira-kira ukuran rumah adat orang Batak itu yang paling besar yang ada di Samosir namanya si udah paling besar. Biasanya gerbangnya model itu. Nah, nanti dipalang lagi. Sekarang sudah tidak dibolehkan lagi untuk memelihara ternak karena baunya tidak enak. Sekarang ganti peliharaannya kucing. Oh, ada kucing. Dan atapnya kita perhatikan Bapak Ibu ada 2 runcing. Dan runcing yang di depan ini adalah orang tua. Runcing yang di belakang itu anak atau keturunan. Dan biasanya runcing yang di belakang itu lebih tinggi. Tapi kira-kira 10 cm atau 1 cm. Tidak terlalu jauh. Nah, artinya orang tua itu mengharapkan anaknya kelak lebih tinggi di kemudian hari. Kira-kira begitulah Bapak Ibu. Mungkin itulah mengenai rumah adat orang Batak. Nanti kalau kita cerita di sini lama. Yang perlu kita tahu di sana kita perhatikan ada 1 set meja dan kursi. Itulah yang dinamakan kursi persidangan raja. Dan si terdakwa ada juga kursinya di situ kecil, sengaja dibuat di tengah. Dan di sana biasanya ada 2 bagian sidang Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu kuning. Masih misalkan, tapi harus bayar denda. Nah, misalkan dia mencuri seekor kerbau, maka keluarganya harus menembus 4 ekor kerbau. Bila mana keluarganya tidak mampu, maka dia jadi raja tanpa hutang. Dan kesalahan-kesalahan berat yang tidak bisa diampuni raja. Membunuh. Itu tidak ada ampun bagi raja demi membawa raja di tempat tapi dipenggalnya bukan di sini Bapak Ibu. Di sana di luar tembok masih ada 1 set meja dan kursi khusus penggalan kepala yang seumuran.
Dan ini meja ini sudah diperkirakan kurang lebih 500 juta. Nanti kita ketemu tempat Inilah salah satu peninggalan raja yang masih asli berupa meja dan kursi yang terbuat dari dan kita perhatikan Bapak Ibu di sini ada sebuah kotak. Ini layangannya makan kita mau Bapak, Oh, ada. Bapak namanya apa? sekarang saya menganut agama Kristen Protestan. KBP. Kenapa Bu? Animisme, nggak punya agama. Dulu, iya. Dan juga pohon ini Bapak Ibu sangat tinggi sekali di dunia. Lebih tinggi daripada yang di belakang sana Bapak Ibu. Sama. Karena dulu di Samosir ini penduduk masih jarang Bapak Ibu. Masih langka. Ini semua masih hutan belantara. Bila mana ada orang tersesat yang jalan, nampak pohon ini dari kejauhan, dia tinggal di sana untuk itu pasti itulah fungsi. Dan yang pertama tadi, dan yang terakhir itu ini dianggap suci oleh orang Batak. Bila mana ada orang meninggal dahulu, katanya rohnya tinggal di pohon ini. Kita boleh percaya. Nah, dan di sana ada sebuah patung. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar patung si Gale-Gale? Iya. Nah, dia menari. Apa kita mau menemani? Untuk menari bersama si Gale-Gale. Yang bawa barang-barang berat boleh ditinggal di tempat duduk sebelah kanan atau di podium sebelah kanan. Ya, kita rame-rame Bapak Ibu. Oke, 3, 2. Ayo mah, pakai mah. Iya pakai biar seragam. Ya, silakan pakai ulus. Semua ulus di sebelah kanan. Tunggak sebelah kanan. Ya, semua ulus di sebelah kanan. Ayo tuh. Ya, mana nih ininya sampai ini? Ya, mungkin kita dua baris ya. Dua baris. Tinggal ya? Iya. Ya, dua baris Bapak Ibu. Kita semua menghadap sekali-kali ya. Biar nampak sekali-kali menari. Ya nanti dia jalan. Ikutin. Ya Bapak Ibu, biar lebih cepat, kita langsung rapikan barisannya, diperhatikan kiri kanannya. Lurus dua baris. Ya. Dua baris saja Bu, dua baris. Jaraknya diaturlah. Nanti ada orang penari lewat dari tengah-tengah. Ya, kasih jam. Ya, dua baris. Dan Bapak Ibu, kita akan menari atau menortor. Nanti ikuti kami bagaimana cara menarinya. Kita ada 5 tortor dari pembuka sampai penutupan. Dan sebagai pembukaan ini dia gondang mula-mula.
Itu tadi gondang pembukaan. Dan yang berikutnya terpersonda penghormatan Bapak Ibu. Dari undang penghormatan. Dan yang berikutnya tarian hiburan karena ini masih suasana 17-an ulang tahun kemerdekaan. Nanti ikuti kami bagaimana cara menarinya dan dengarkan arah yang saya sebut. Tao Toba. Iya, kita bergerak bersama-sama. Samakan dari kanan geser ke kanan 2 langkah kiri naik sepeda motor geser ke kanan naik motor lagi ada kiri balik kanan geser ke kanan 2 langkah kiri putar ke kiri goyang pelan-pelan putar ke kanan digoyang balik kanan ada kiri balik kanan geser ke kanan putar ke kiri kedua tangan diangkat ke atas iya jaga-jaga tadi semua ini iya masih ada 2 lagi tenang
Ya, tortor berikutnya namanya tortor olok-olok atau gondang kasih sayang. Nanti kita menari berputar mengeliling halaman, dimulai dari sebelah kiri, yang di depan dulu, nanti disusul yang di belakang, semua dimulai dari sebelah kanan, biar kembali seperti barisan ini. Iya, dan sesampai di sini ada beras, ambil sedikit semua. Dan sebelum mengambil beras, di sini kami sediakan tanduk berisi padi. Disinilah saatnya kami mohon bantuan dukungan Bapak Ibu sekalian untuk membantu kami dalam melestarikan acara-acara kami seperti ini. Masukkanlah bantuannya ke dalam tanduk ini, lalu ikhlaskan dengan mengambil beras, artinya kita ikhlas memberikannya. Dan waktu memberikannya kita sambil menari, uangnya diselipkan dan dilebarkan di jari jemari kita masing-masing. Contoh seperti ini, Bapak Ibu. Iya, ada 2, silakan 3 bola, bila perlu semua jarinya diisi. Namanya bunga tangan. Bila berisi semua jarinya, maka bunganya akan nampak indah. Ya, kemarin biru semua. Mungkin udah terpakai, tinggal yang... Ya, boleh diambil dulu. Kalau masih ada di tas. Tuh kan? Ternyawer. Ya, kita kembali ke barisan. Ya. Menari. Ya, jalan yang di depan dulu, ayo. Yang di belakang sabar ya. Jalan yang di depan, sambil jalan. Dari sana dulu. Sabar dulu, sabar. Dari sana dulu. Siap-siap barisan kedua, itu dari belakang. Iya, goyang, silakan bergoyang. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kami dan Tuhan melimpahkan berkatnya rezeki kesehatan bagi Bapak Ibu sekalian. Kita tutup acara kita dengan tortor si Tio-Tio.
kita pegang ujung ulus kita dengan kedua tangan. Nanti di akhir gondang kita teriakkan horas 3 kali. Menutup acara kita. Si Tio Tio. Satu, dua, tiga. Itulah acara kita hari ini. Tulisnya jangan dilepas dulu buat foto grup. Ya, foto grup masing-masing. Ya, mungkin Meta Pak Matur mungkin mau buat foto grup juga, silakan. Nah, boleh dah. 1, 2, 3. Horas. Udah. Boleh foto masing-masing, selfie masing-masing. Siapa tahu mau selfie masing-masing? Hah? Ya, bila nggak muat boleh duduk di sini sebagian. Ah, ya. Tempat menggalnya sini, Pak. Asli akan diceritakan satu persatu. Yang pertama ini namanya ulos Batak, selendang khas Batak seperti yang kita pakai untuk manortor tadi. Dulu kegunaannya hanya acara-acara tertentu, ke gereja, ke pesta pernikahan orang menikah ini dipakai. Tapi sekarang udah multifungsi. Ada yang bikin taplak meja, hiasan dinding rumah, dan juga ini biasa dipakai ibu-ibu ke ladang biar terhindar dari panas. Jadi dipakai begini Bu caranya. Lipat 2 dulu, taruh di kepala, lipat kiri kanan. Nah, nanti dia akan terhindar Bapak Ibu dari panas. Ya, tidak akan lepas. Ya, sekali lagi ya. Ya, tapi nanti janji Bapak Ibu, belu ulus seperti ini di sana rame-rame, satu-satu orang, nanti praktekkan di rumah atau di kapal, di bis. Lipat 2. Taruh di kepala, tarik ke depan Bu, seperti ini. Lipat kiri kanan. Balik lagi ke belakang. Ya. Dan ini namanya kalender Batak, tapi mohon maaf Bapak Ibu tidak usang. Untuk itu nanti saya minta tolong untuk Bapak Ibu memberikan donasi biar kami bisa beli yang seperti ini. Ini udah termakan donasinya. Ini namanya buku Pustaha Lakhlak. Buku Pustaha Lakhlak yang terbuat dari kulit kayu Bapaknya, yang aslinya selebar buku biasa, tapi ini panjangnya mencapai 2 meter Bapaknya, dan terbagi 3 bagian, aksara Batak, zodiak Batak, dan bagi kode atau ilmu Batak. Karena zaman dahulu orang sakit dibawanya berobat sebelum belum ada dokter di sana. Lalu cari apa ramuan-ramuannya di sini. Dan ini namanya kalender Batak, penanggalan orang Batak. Tapi tidak menggunakan angka Bapak Ibu, hanya menggunakan simbol atau lambang. Maka yang menggunakan ini tidak sembarangan orang, hanya orang-orang pintar seperti dukun. Dan hanya terbagi 2 bagian,
hari baik dan tidak baik. Setiap bulannya 30 hari, tanpa 28, 29 juga 31. Nama bulannya si Pahasada, si Paha 2 sampai 12. Dan menurut ilmu yang telah saya pelajari, di sini katanya hari baik kunjungan Bapak Ibu terbuka siang gadang. Benar ya? Ya, dan yang paling utama hari ini katanya hari baik untuk berbelanja souvenir Bapak Ibu. Dan tadi ibu ini nanya itu apa namanya yang ditengok itu patung besar raksasa. Memang itu sengaja kita buat ukuran besar untuk dipajang. Yang ukuran aslinya seperti inilah Bapak Ibu. Kira-kira seukuran tongkat biasa 1,5 meter. Jadi ini dulunya manusia Bapak Ibu. Dulu di sini ada dengan waktu mereka tumbuh dewasa. Tiba-tiba ada pesta keluarga dan semua keluarga ngumpul, mereka pun bertemu tanpa sengaja Bapak Ibu. Saling jatuh. Karena itu sangat pantang, raja pun marah, mereka diusir dari kampung. Lari masuk ke dalam hutan bersembunyi, dan setelah beberapa tinggal di dalam hutan, yang perempuan merasa lapar, minta tolong sama laki-lakinya ambilkan buah pohon. Namanya pohon sada-sada, buahnya merah-merah kecil tapi rasanya manis. Nah laki-lakinya manjat dan dia menempel di pohon itu. Yang perempuan ingin menolong juga ikut menempel. Nah, orang tuanya pun mengetahui musibah itu Bapak Ibu, lalu minta tolong sama 5 orang dukun untuk membantu, semua menempel Bapak Ibu. Maka kira-kira ukuran aslinya ada 7 tingkat. Pasangan kembar tadi sama 5 orang dukun. Tetapi dukun sakti yang ke-6 berhasil dengan kekuatan magicnya mantranya. Pohon tadi pun ditebang Bapak Ibu. Rubuh karena udah terlalu sore ditinggal. Besoknya dia kembali lagi masuk ke dalam hutan, tapi tidak menemukan orang-orangnya lagi. Hilang ditelan. Dan bisikan gaib pun datang sama si dukun, lalu dia minta tolong sama tukang pahat, tukang ukir, bentuk ukir seperti orang-orang. Dan setelah siap diserahkan kembali ke orang tuanya untuk menghibur hati orang tuanya. Maka orang tuanya menganggap ini dulu sebagai pengganti anak mereka. Dan selalu mengadakan ritual-ritual minimal sekali seminggu tongkat ini. Maka tongkat ini sangat punya kekuatan. Dulunya Bapak Ibu bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Yang sakit dibawa ke dukun. Nanti ditidurkan beralaskan tikar. Nanti dukunnya komandan baca-baca mantra. Olesin sekutu tubuhnya pelan-pelan. Dan dia pun pasti sembuh menurut keyakinan mereka. Dan dulu ini biasa digunakan raja untuk menghilangkan ilmu-ilmu kebal, ilmu-ilmu sakti yang ada di dalam tubuh yang melakukan kejahatan tadi. Karena diyakini dia berani mengkhianati kerajaan, dia berani membunuh orang, pasti juga identitasnya sudah sah, bukan orang sembarangan. Nah, yang bersalah pun ditariklah ke hadapan raja. Biasanya ada raja duduk di tengah yang kursi tinggi. Nah, ditariklah di sini Bapak Ibu. Nah, dan mohon maaf makanya ditutup Bapak Ibu seperti ini dengan kain ulos, biar orang-orang yang menyaksikan tidak iba melihat dia waktu dipenggal. Dan tangannya diikat ke belakang pakai rotan biar jangan melawan. Dan mohon maaf bajunya dibuka semua. Siapa tahu dia menyimpan ilmu hitamnya di balik baju, hanya diganti dengan ulos seperti ini. Orang Batak bilang itu marlo. Dan dikasih makanan terakhir di dalam piring. Tapi di dalam makanan ini sudah dicampur ramuan untuk menghilangkan ilmu kebal yang ada di dalam tubuhnya tanpa pengetahuan. Dan dia pun makan seperti ini, Bapak. Langsung menggunakan mulut tanpa tangan. Karena di mata raja, atas kejahatan yang dia berbuat, di mata raja dia ditangguhkan, disamakan dengan binatang. Dan setelah dia siap makan, ramuan-ramuannya bereaksi,
dan dia pun diangkat ke sini Bapak Ibu, digaringkan telentang. Lalu raja perintahkan datunya untuk perang ilmu dengan dia. Nanti si dukun ambil pisau kecil, terlebih dahulu sekujur tubuhnya disayat-sayat Bapak Ibu. Sebelum luka dan berdarah, artinya ilmu hitamnya masih ada. Lalu dipakailah tongkat ini dengan cara baca-baca mantra, putar 7 keliling sambil menari, manortor orang Batak bilang, komat kami berdoa, olesin pelan-pelan sekujur tubuhnya, lalu pukul 3 kali. Pertama di kepala, 2, terus di ulu hati, dan yang terakhir bagian perut. Dan untuk memastikan apakah ilmu hitam ini masih ada, apakah sudah hilang, sekujur tubuhnya diiris-iris kembali Bapak. Setelah luka dan berdarah, artinya dia sudah melemah, sudah mampu. Karena hanya ada satu syarat dari raja, tadi tinggal bila mana Al-Gojo gagal, maka dia sendiri yang menjadi gantinya dan raja sendiri yang mengeksekusi. Karena biasanya Al-Gojo itu orang-orang pilihan raja. Tapi bila mana dia gagal melaksanakan tugas dengan sempurna, maka dia tidak akan menjadi raja. Tidak berguna lagi bagi raja. Nah, lalu diangkatlah ke sini Bapak Ibu. Lehernya diletakkan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu Al-Gojo tadi ancang-ancang sambil minta support sama orang-orang di sekeliling yang menyaksikan dengan meneriakkan koras 3 kali biar biasa. Nanti setelah orang-orang teriak koras, 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 coba. Dan setelah putus, badannya kembali diangkat ke sini Bapak Ibu, kepalanya di bawah. Lalu diambillah hati dan jantungnya dengan cara dadanya dibelah. Lalu dibawalah ke meja bundar ini dan dicincang halus-halus Bapak Ibu. Kasih garam, asam, juga bumbu-bumbu khas Batak. Ada masakan khas Batak namanya nangiura, matang tanpa air. Hanya pakai remon. Tunggu sesaat, remon-remon meresap, nanti raja akan mempersilahkan ke atas. Dan memang tidak semua orang. Biasanya yang memakan itu serba-serba saja. Karena menurut mereka jangan itu, tidak makan saja. Ya, ilmu hitam mereka akan semakin besar. Nah, lalu sisa badannya ini dibuang ke danau selama 7 hari 7 malam. Itu air danau tidak boleh digunakan. Bagi siapa yang melanggar pantangan itu, otomatis ilmu hitam yang ada di dalam tubuh yang melakukan kejahatan tadi akan meningkat. Mereka tarik ke sumber air ke pegunungan sana untuk dipergunakan. Dan kepala Bapak Ibu digantungkan di pasir ke gerbang kita masuk tadi. Tujuannya sebagai peringatan untuk orang-orang di luar sana biar jangan mau melakukan kejahatan Bapak Ibu. Karena hukumannya sangat. Makanya tadi saya bilang bila kita masuk dari gerbang depan, pulang harus. Tapi siapa tahu Bapak Ibu mau coba-coba pulang dari gerbang depan, kami tidak tanggung jawab. Nanti ada kebijakan. Pak, Bu, kita pulang dari gerbang belakang, tapi pegang loket, Bapak Ibu. Menir nggak ada yang beli. Sekitar abad 19, ada seorang misionaris dari Jerman datang ke Tanah Batak membawa agama. Dan ini pun ditinggal Bapak Ibu. Nah, kira-kira begitulah Bapak Ibu legenda kursi persidangan Raja Siandagan. Saya mewakili keluarga Raja mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu ke Raja Siandagan. Salam dari kami. Horas! Horas! Makam kedua. Oh, keluarga Raja. Jadi, maaf ya kan kayak di depan Nah, situ. Jadi lewat sini. oh WC kirain ke mau keluar. Keluar lewat mana? Lewat situ ntar keluar ke sana. Nah. Oh, situ. Oh iya.